Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Suzana dengan NIM D1B020088 dari kelas F Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi Angkatan 2020. Di video ini saya akan menyampaikan review saya dalam kajian Isra Mi'raj bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau adalah imam besar di Masjid Istiqlal Jakarta. Acara Isra Mi'raj ini diadakan pada tanggal 13 Maret 2021 pada pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dengan tema mengetuk pintu langit menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Jadi ayat yang seringkali dibahas dalam Isra Mi'raj yaitu terdapat dalam surah Al-Isra, terutama ayat 1. Surah Al-Isra sendiri diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran, sehingga sering disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar dengan sebuah surah yang disebut surah An-Nahl, yang artinya lebah, atau biasa disebut dengan surah kecerdasan intelektual. Karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu yang bisa menjadi obat segala macam jenis penyakit. Lebah sendiri sangat berbeda dengan serangga lain. Contohnya saja lalat. Sama-sama serangga tetapi berbeda. Itulah salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa untuk menetapkan segala apapun. Lalu masuk pada surah Al-Isra. Al-Isra bisa dijelaskan oleh akal yang merupakan perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina. Tetapi Isra Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka dari itu disebut dengan keyakinan. Setelah surah Al-Isra, kita diantar ke sebuah surah yang disebut surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua dari surah Al-Kahfi itu tidak dapat dijangkau dengan akal. Seperti contohnya yaitu orang yang tidur selama 309 tahun. Tentunya hal itu tidaklah masuk akal. Dikisahkan Nabi Musa disunahkan belajar kepada seorang yang sama sekali tidak populer pada masa itu. Tetapi siapa sangka ternyata seorang itu menjadi guru dari seorang yang paling cerdas. Ya, Nabi Musa digambarkan oleh Al-Quran merupakan manusia paling cerdas, merupakan nabi yang paling cerdas. Dari kisah itu dapat diambil makna bahwa janganlah kita memandang enteng orang yang tidak populer atau tidak terlihat. Karena bisa jadi orang tersebut tidak populer di bumi, malah dia sangatlah populer di langit. Oleh karena itu dapat diambil pelajaran bahwa sebagai mahasiswa yang sejati haruslah mampu betul-betul mendalami akar-akar dari ilmu itu dan tidak hanya menguasai permukaan-permukaan dari ilmu itu saja. Selanjutnya, apabila di suatu surah diawali dengan kata subhanallah atau tabarakallah yang artinya maha suci, itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tetapi harus melalui keyakinan. Seperti pada kisah Nabi yang melalui perjalanan yang sangat cepat dalam waktu hanya 1 malam. Perjalanan itu yaitu ke Sidratul Muntaha atau langit puncak. Hal itu apabila dipikirkan dengan akal itu tidaklah tidak masuk akal. Karena perjalanan dari bulan ke matahari saja itu membutuhkan waktu ratusan tahun cahaya. Nah, itulah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidaklah mengatakan akan hal tersebut, tetapi mengisyaratkan bahwa siapapun hamba yang menghadap Tuhan, maka dia memiliki potensi untuk melakukan mi'raj. Itu berarti bukan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat melakukan mi'raj. Disebutkan Isra bi abdihi,
Hamba yang bisa mi'raj adalah hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan itu digambarkan dengan hamba yang senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah untuk sujud waqtarib, yaitu artinya totalitas kita untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sujud paling efektif adalah dengan bersungkur, yaitu menyungkurkan mahkota puncak dari tubuh kita, yaitu kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud itu sendiri terdapat dua macam, yaitu sujud simbolik dan sujud majas, dan juga sujud hakikat. Sujud simbolik artinya menyentuhkan kepala kita ke lantai hanya sebatas itu dan tidak peduli itu sujud atau tidak. Lalu ada sujud yang mungkin tidak menyentuhkan kepalanya ke lantai, tetapi ada rasa respek atau hormat pada suatu objek. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sujud hakikat, di mana keadaan yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung di tengah segala problema anak manusia itu, serta menyadarkan diri terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah hasil review saya mengenai acara Isra Mi'raj yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2021 pada pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.